Yeah. 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 Ya. Yeah. Banyak anak mulai kebalet untuk kaya, padahal uang jajan masih minta sama papa. Disuruh sabar tapi malah ngotot, akhirnya mereka terjebak dengan judi slot. Ali sekarang Ali. Maaf, keren mau buang air. Yo. Ali Akbar. Hei kamu, tentukanlah pilihanmu. Pilihanmu itu 1, 2, 3, terserahmu. Bolehlah kamu pusing dengan semua pilihan. Tapi ingat, nonton Barbar Show tetap harus jalan. Itu pemberitahuan, itu bukan rap itu. Bang Tommy, Bang selalu berhutang, kabur kemana-mana sampai tak tahu pulang. Pinjam sana sini, modalnya cuma pede. Emangnya kamu ingin tak punya KTP? Banyak kejahatan terjadi di Indonesia dan semuanya sangatlah bahaya. Mulai dari maling di jalanan sampai orang jahat di pemerintahan. Bali terkenal dengan pantai dan wisatanya. Jogja terkenal dengan candi dan bakpia. Banyak budaya yang ada di Indonesia, termasuk korupsi dari zaman Belanda. Mulutnya tajam. Ali Akbar. Ali Akbar. Ali Akbar. Ali Akbar. Yo. Kok saya lagi sih? Ayah, yang tadi pertama saya sudah gagal. Sekarang masa saya coba lagi. Saya harus bisa karena saya haus kekuasaan. Tanpa skrip yang ini bro, dia bikin sendiri nih, bikin sendiri. Bagaimana? Amanda. Sudah banyak problem yang ada di anak muda, bahkan Gen Z yang sudah mulai lupa orang tua. Nggak kelihatan, nggak pernah nurut, disuruh beli minyak, tapi selalu nurut kalau diajak buat salah. Ini gua kesel nih Amanda nih. Kenapa bang? Ini sama yang punya nih, bos. Gaji kita dari dulu segitu-gitu aja. Kenapa nggak minta naik gaji? Saya udah ngomong, udah bersungai-sungai sama dia, tapi tetap aja. Ya, Bahasa dong. Iya maksudnya berkali-kali. Iya. Kali kan sama nih sungai. Lebih gede sungai sih. Sama. Kali sungai. Kalau orang Jakarta bilangnya kali. Kalau orang Indonesia Timur sungai. oh gitu ya. Ya udah terserah deh, bang. Nggak ngomong-ngomong kita. Oh enggak. Amanda, Ya, gimana Pak? sih ini? Belagak deh. Kenapa? Pendapatan kita tuh menurun mulu. Enggak, orang pendapatan kita lagi naik. Itu pendapatan menurun. Pendapatan apa jalan turun dari puncak menurun mulu. Kan kita Pak, ramai terus ya. pendapatan ke atas berapa kotak? Saya mau isi. Pendapatan ke atas. Tadi pendapatan Bukan TTS maksudnya. Pendapatan kita tuh menurun. Kamu sih sering ngutangin. Iya Pak, saya kan kerja udah lama juga Pak. Sampai teman saya ngantuk kerja meninggal. Enggak. Siapa? King Abdel. Cing Abdul nggak meninggal, izin doang dia. Izin bentar. lagi ngecek Kamu- cabang sebelah. Ah, emang itu kemarin yang dikuburin? Bukan Abdel itu. Oh, bukan. Bukan. Rispo.
Lah, saya nggak tahu Rispo. Rispo itu emang agak sama mukanya. Saya udah nangis mana, Pak? Iya, Bapak makanya ngeliat dulu. Jangan Nggak, sembarangan nangis aja. Aduh, tapi gimana nih kalau pendapatan kita turun mulu? Kita nggak punya penghasilan, Manda, bangkrut. Tenang, itu kenapa ada aku di sini? Karena selalu ada solusi. Kamu solusi apaan? Orang diutangin mulu sama lu. Enggak. Apa solusi dari lu emang? Kita mau kedatangan investor penting. Investor penting nih, investor. Dari kemarin nggak ada yang benar. Wah, ini dia nih. Orang gila ini. Investor dong. Saya udah pakai jas, Pak. Saya masuk udah keren-keren. Nggak ada. Gila. Ada orang. Ada orang gila pakai jas ada. Orang gila pakai jas ada. Masuk sih. Ada. Udah deh, boleh saya orang gila aja. Ya udah. Halo Pak. Halo, Ini- halo. Ini Bapak investor itu kan? Ah iya betul. Iya, saya. Saya yang punya sini. Halo. Tempatnya Apa? Bagus segini kan? aja ya, segini aja ya. Oh, tapi jangan salah. Ini tuh barbershopnya para pejabat. Iya, sama kita tuh pelanggannya udah banyak banget, Pak. Saya agak nggak suka Tulen dengan lagi. saya agak nggak suka dengan desainnya ini. Bapak nggak suka Kenapa? sama desainnya? Iya, ini kok apa? Ini pipa-pipa sepitnya kenapa di luar sini ya? Sengaja, Pak. Ini nanti saya bolongin dikit buat aroma. Aroma terapi. Dia nanya ini sih. Lah ini apa ini? Industrial, Pak, temanya. Oke. Industrial. Tapi Kamu mau kemana? Mau nyopet saya ya? Ibu Kamu kayak cantik-cantik angkot, nyopet muter. kamu. Kamu mau nyopet saya ya? Malin sama Manda. tapi ini kayaknya bukan orang yang saya hubungin deh. Nggak mirip. Nggak mirip. Sama kamu hubungannya Bapak dengar. Ini katanya. Fotonya nggak mirip. ngaku-ngaku Apa kamu ya? pakai filter ya? Enggak, ya saya memang investor. Tapi investornya beda. Oh, ada investor aslinya. Ada, bos saya harus ngecek dulu kan. Oh, bos saya nggak bisa sembarangan tempat, Pak. Oh gitu. Nah, yaudah nih saya jemput dulu ya. Iya. Saya jemput Oke, Pak. Bapak. Oh, Siap, udah Pak. datang? Udah Oh, udah iya, datang di oke, depan. oke, kita Siap, Pak. tunggu. Oke. Ngikut. Iya. Udah di depan, di depan. Udah nyampe dalam. Oh, jadi mau nyetir juga, Bapak. Ini dia nih. Ini Halo, bos Pak. saya. Anda. Ini mah Mas Menteri. Mas Menteri ini mah. Iya. Bukan investor. Pak, sini Pak, silakan Pak. Tapi Sini, Pak. pengen invest katanya di barbershop. Ya, kita. kebetulan kan ini bagian dari ekonomi kreatif. Jadi barbershop itu juga tingkat inovasi dan kreativitasnya sangat tinggi. Jadi tadi saya diajak melihat beberapa potensi investasi di sektor ekonomi kreatif termasuk juga di barbershop ini. Wah, terima kasih, Pak. Sini, Pak, silakan, Silakan, Pak. silakan, Saya Pak. duduk. Silakan. Ya. Pak Sandiaga, terima kasih sudah Bapak. datang. Pak Sandiaga Uno, Mas kopi Menteri. apa? Susu, Pak? Emang ada? Enggak, saya juga mau minta. Ya, kirain Lah, saya kan rakyat. Biasanya nawarin Pak kalau Iya, kayak gitu. Air laut, bukan air laut. Lagi puasa kebetulan Bang Komeng. Tuh, hari lagi Senin. puasa. Bapak puasa Senin Kemis. Kalau Bang Komeng? Selasanya saya. Ada berarti. Ini mumpung ada Pak Sandiaga Uno ke sini gitu ya. Kita ngobrol tapi ngobrol yang santai-santai aja lah. Sono ngobrol ke saya. Iya, mulu. iya maksudnya. Apa kabar, Saya Menteri Pak? Pelayanan. Baik, Mbak Amanda, dan senang banget balik lagi ke sini. Dan saya dengar tadi ratingnya makin naik, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Berarti iklannya juga tambah banyak. Oh, banyak, Pak. Kita main cuma 2 menit. Iklan semua ini. Saya iklan semuanya. Tahu Tapi ini nggak? hebat loh, supir tapi pakai jas gini nih, Iya, Pak. pada peningkatan ya awe. Minjem punya Bapak ini pas saya ada sendiri di Oh, lemari. di mobil kan dicantel Iya, di situ itu di saya belakang. pakai. Benar. Iya, Aku tahu. ini punya Pak Iya, Sandi. punya Jadi Bapak. boleh gitu ya, Nah, Pak, ini langsung jaket minjem saya. ya? Pantesan kegedean. Tapi keren loh, Pak Ini, Sandi. ini produk ekonomi kreatif nih. Oh, dari mana ini nih, Pak, kalau batik ini, Pak? nih. Ini Batik. batik para pelaku ekonomi kreatif. Ini saya baru balik dari Jawa Barat. Oh, Jawa Jadi ini Barat. salah satu kreasinya. Jadi minta dipromosikan katanya. Oh. Silakan. Kalau itu bisa dibeli di Jawa Barat ya Pak ya? Atau ada online? Ya, bisa Online dibeli di shop. Kemenparekraf Oh, di online atau shop. langsung di keranjang kuning di kita bawah. ada, Dicek apa kita live aja kali. kita ada namanya warung Rojali. Warung Rojali, apa tuh? Karena biasanya orang pariwisata tuh hanya rohali. Rombongan hanya lihat-lihat. Oh. Kalau Rojali itu rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi. Tuh Bapak kalau ngeliat UMKM dibeli Pak. Bapak jadi liatin doang. Ya saya lihat dulu dong, kalau langsung saya beli nggak tahu nggak pas. Kemarin saya beli kaos kelonggaran, ya harus saya lihat dulu.
di mana-mana. Ya iya Bapak dong. lihat saya sih berarti Pilih-pilih kalau dulu. baru kenapa itu? Saya beli kaos kemarin es, pas sampai rumah nggak ada esnya cair. Saya bingung. Bukan terbuat batu, SML. bukan terbuat dari es, Pak. Tapi Pak Sandiaga nih keren banget dulu katanya pernah jadi majalah, cover majalah kan? Pernah jadi Cover boy. majalah. Maaf ya, aku udah terganggu ya. Nervous sama Anda ketemu Pak Sandi. Jadi cover. Jadi cover majalah. Iya, pernah jadi Nah, cover ya waktu boy. cari tambahan karena waktu masih kuliah tuh kan ditawarin ada nih sesi pemotretan, mau nggak? Saya bilang apa dipotret jadi sebuah salah satu cover sebuah majalah, waktu itu majalah remaja. Dan namanya juga waktu itu masih muda, ya diajak, terus dapat kompensasi, dapat bayaran, terus nyoba-nyoba aja sih. Jadi pas lagi liburan kebetulan terus diajak untuk foto beberapa kali sempat. Duh, Pak Sandi kalau ini apa sampingannya bagus ya. Iya. Sampingannya itu jadi cover boy. Kalau kamu? Kalau saya jual keong dulu di depannya sampingannya ya. Hahaha gitu Pak. Kalau Bapak Pak? Itu keongnya pada meninggal tuh. Kenapa Pak? Kamu hahin? Kan kalau kita ke luar negeri Pak mau makan makanan kita kayaknya mahal Pak. Betul. Kayak kemarin kan saya kebetulan di negara yang paling gede. Negara yang paling gede? Iya. Apa tuh negara Kak paling gede? Nada. Tadi panggil kakak. Oh iya, Kanada. Nih, kalau kita keluar makanan kita kayaknya mahal Pak. Ayam geprek 500.000 itu ayamnya doang Pak. Sekali dikasih nasinya, habis mie ayamnya. Masih hidup. Masih hidup. Enggak maksudnya. Tapi kalau negara lain kayak di sini Pak, yang Jepang, yang Korea, kayaknya Harganya murah. iya Pak. Oh. Itu apa itu Pak? Padahal kan makanan kita kayak rendang aja nomor 1 katanya Pak ada. Betul. Kenapa makanan Indonesia mahal tuh Pak? Kalau Ini di- program kita yang sekarang lagi kita kembangkan namanya Indonesia Spice Up the World. Jadi rempah-rempah dunia itu asalnya dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Dulu orang sampai berlayar-layar berbulan-bulan bertahun-tahun untuk nyampe Indonesia untuk mendapatkan rempah. Dan mereka itu saat itu rempah seperti rempah-rempah pala, merica itu harganya lebih mahal dari emas saat itu. Nah, oleh karena kita bisa mengembangkan Indonesia menjadi pusat rempah-rempah, saatnya kita balik ini di ratusan tahun setelah itu di 2023 ini bahwa Indonesia ini juga sangat siap untuk menawarkan produk makanannya ke luar negeri. Jadi ada rendang, ada gado-gado, ada sate, soto, dan juga ada beberapa produk lainnya seperti martabak, pempek, kemarin terpilih menjadi makanan terpopuler di olahan dunia. ikan ya, olahan ikan terpopuler di dunia. Bawang Jadi, goreng juga tuh, bawang Pak. goreng Termasuk terpilih bumbu menjadi bumbu yang paling diminati. Tuh Bang. Saya tua banget nih. Salah satu yang menjadi kendala Bang Komeng adalah mengirim ke luar negerinya itu mahal. Makanya harganya juga ayam geprek itu mahal. Jadi bumbu-bumbunya ini sekarang kita fasilitasi karena target pemerintah untuk mendorong jumlah ekspor rempah kita sampai 2 miliar dolar di tahun 2025 dan ada 4.000 restoran Indonesia yang tergabung dalam jejaring Indonesia Spice Up the World. Nah, dengan itu kita harapkan nanti ayam geprek lebih terjangkau harganya. Kemarin saya waktu di Times Square di New York ya dekat sudah ada beberapa karya anak-anak Indonesia Warkop diaspora udah ada Pak ya di sana Pak? Sudah ada warkop, sudah ada juga yang street food, sudah ada hawker centernya yang menawarkan makanan-makanan Indonesia yang lebih tersedia buat bukan hanya warga Indonesia yang lagi berliburan di luar negeri, tapi juga untuk warga dunia untuk kenal makanan Indonesia dan mau berwisata di Indonesia. Tapi yang menarik itu Pak, tadi Kenapa saya tuh? pernah ceritain sama Bapak. Iya. Bahwa zaman dulu katanya rempah-rempah tuh lebih berharga dari Emas, betul. Makanya orang Iya. pada pakai ketumbang, pakai gitu. bawang. Nggak nyampe gitu. Bukan gitu maksudnya. Keluar deh, ini Pak Menteri nih. Takutnya pakai bawang ke sebelahnya nangis. Iya, sampein mau ngusir tuyul. Tapi ini kuliner, tadi benar sekali. Kuliner ini dari ekonomi kreatif menyumbangkan 43% kontribusi ekonominya. Jadi lapangan kerjanya luas sekali dan kami
tahun 2024 mentargetkan penambahan jumlah lapangan kerja sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Siap Pak Sandiaga. Ini Pak Sandiaga Uno juga kalau misalnya kita lihat gitu ya, saya di Instagramnya suka lihat-lihat juga tuh Pak, jalan-jalan ke sini, ke sana gitu. Pernah waktu itu ngajak Arif Brata, Betul. Rigen, Hifzi doang Pak yang belum diajak. Saya aja udah diajak. Iya Pak Komeng. Ya, Pak Komeng Nah, ini ada staff saya nih, Hifzi nih. Hifzi, Berikutnya. Pak, Kalau aja. Pak Komeng udah. Bu, pengen ke neraka, Bu. Biasanya Bapak kalau misalnya lagi kunjungan gitu apa aja sih Pak yang dilakuin Pak? Pertama, bahwa memastikan ini kan pandemi, Ya. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang paling mengalami dampak negatif. Nah, saya datang untuk memastikan mereka semua masih semangat untuk bangkit kembali. Karena kalau mereka didatangi dan disentuh dengan program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, ini bukan hanya mereka semangat, tapi mereka mau memberikan yang lebih. Jadi sekarang kalau dilihat dari pergerakan wisata Nusantara, Indonesia ini sudah lebih tinggi dari sebelum pandemi. Ini karena kita bergerak terus. Saya menyebutnya program 3G. Gercep, gerak cepat. Iya. Geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi termasuk potensi online. Sehingga produk-produk ekonomi kreatif kita sekarang sudah 3 besar dunia. Yaitu kita hanya kalah dari Amerika dan Korea. Kita sudah punya produk-produk ekonomi kreatif yang menyumbangkan 8% dari ekonomi kita, dari PDB kita. Ini yang makanya saya ke setiap daerah menyampaikan program pemerintah, tapi saya harapkan juga semua merasakan manfaatnya dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Tapi emang kelihatan ini Bang, kelihatan banget maksudnya pengaruhnya. Waktu pandemi itu Bali bener-bener kosong banget, sepi banget. Sekarang Pak, jalan apa mepet-mepet pipi Pak. Udah gitu. Yang nungguin lagi nih sekarang nih dengan tadi 3G itu. Apa aja tuh? Udah kayak handphone tuh. 3G. Gercep, Gercep. cepat. G yang kedua? Geber. Geber. G yang tiga? Gerak bersama. Gaspol. Gaspol. Usahakan apa aja dengan online. Woi. Polnya tadi tuh. Pada salah kayaknya. Ya itu maksudnya. Bener banget. Berarti orang yang mau apa Pak ya, usaha juga berarti udah siap untuk diberi bantuan seperti itu Pak ya? Sudah, kita bantu dengan semangat P3. Jadi P3-nya ini adalah pelatihan. Pelatihan. Ini nggak ada hubungan sama partai ya. Sama warna partai saya yang baru nggak ada hubungan. Tapi P3 ini pemasaran, pelatihan, dan permodalan. Itu yang kita bantu dari ekosistem parekraf kita supaya mereka merasakan pemerintah itu peduli loh sama Hadir ya, kita. Pak, ya. Dan kan kita kan P3 juga pemerintah paling peduli Oh terhadap iya hebat. Tapi Pak Sandi nih katanya kalau dinas tuh suka pakai pesawat ekonomi ya, bukannya lebih enak yang first class atau biasanya bukannya dikasih bisnis biasanya kalau pejabat Iya, kan. dikasih. Pertama gini, waktu saya ditunjuk jadi Menparekraf, saya melihat bahwa anggaran kita sangat terbatas. Iya. Dan kita akan mampu lebih banyak menyentuh itu kalau kita berhemat. Sehingga kita untuk transportasi itu lebih baik kita berhemat, sehingga lebih banyak anggaran yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi ya paling kan cuma 2 jam setengah. Ya kalau mau lega ya di rumah sendiri, itu lega gitu. Atau jadi pengusaha itu bisa naik first class. Tapi kalau sebagai pejabat publik kita amanahi oleh rakyat, kita dikasih anggaran oleh negara yang sangat terbatas, layaknya kita harus berhemat. Pak Jokowi juga menunjukkan sebelumnya seperti itu kan, dia sangat sederhana, sangat dekat dengan rakyat. Dan kalau saya di ekonomi itu jadi dengar ceritaan tuh di belakang, ada yang mau berwisata, apa yang mau dia lihat, terus sampai sempat ngobrol-ngobrol, bertukar pandangan, terus saya tanya masukannya, itu dapat kalau misalnya kita duduk di kelas ekonomi. Kalau di ekonomi pasti Bapak juga nemu ada orang Pak ya, yang tidur begini ngorok gitu Pak. Pasti. Ada. Saya itu Pak begitu Pak. Gimana nih gitu. hebat ya. Hebat banget. Apa nih pesan dari Mas Menteri buat teman-teman yang mau liburan atau misalnya kayak ajakin buat ayo dong liburan di Indonesia aja karena di Indonesia kan indah-indah juga ya Pak ya. Gini sih, pertama
situasi COVID sedang meningkat lagi di luar negeri. Jadi saya menghimbau bahwa wisatawan berwisata di Indonesia aja. Karena di sini keadaan COVID-nya masih terkendali. Namun walaupun terkendali ada peningkatan, makanya saya selalu bawa masker. Jadi kalau di sekitar saya ini ada yang batuk atau saya merasa tidak sehat, itu saya langsung pakai masker supaya meminimalisasi penyebaran COVID. Ketiga, di Indonesia ini spot-spotnya luar biasa banget. Dan di dekat kita sendiri nih, di tempat kota kita berada, kalau kita tinggal di Jakarta, Surabaya, itu hidden gem-nya banyak sekali gitu. Saya kemarin di Jawa Barat, ke Majalengka, ada nggak nyampe 2,5 jam, ada desa wisata yang nggak kalah cantiknya dari Ubud di Bali. Desa wisata Barat tuh, Pak? Bantar Agung di Majalengka. Bantar Agung, Majalengka. Dan di Sumedang juga banyak potensi-potensi yang belum kita tingkatkan dan kita amplifikasi. Namun yang menarik, data terakhir dari Kemenparekraf yang kita kompilasi juga dari industri, bahwa tujuan berwisata dari masyarakat kita itu yang paling tinggi 53% itu wisata kuliner. Jadi cocok banget sama ekonomi kreatif. Suka makan kita. Jadi datang kemana. Jadi siap-siap di tiap destinasi itu dengan makanan-makanan khas daerah masing-masing. Nah yang kedua wisata belanja. Nah ini kan mendorong konsumsi, mendorong ekonomi. Jadi banyak yang mengeluh nih, wah harga tiket mahal gitu loh. Saya bilang ya memang ini karena jumlah penerbangan masih terbatas pasca pandemi. Ini akan terus kita tambah, akan kita tingkatkan ketersediaan kursi sehingga harga tiket semakin terjangkau, semakin murah. Tapi sembari menunggu harga tiketnya turun, ini masih banyak yang bisa dijangkau melalui kendaraan darat. Kalau kita di Jakarta ada Banten, ada Jawa Barat, sampai di Jawa Tengah itu banyak sekali potensi wisatanya. Habis. Ada waktunya. Sekarang lagi kangen-kangennya. Tadi kan ini waktunya pakai remote. Main PS. Ini kayak game show ya, ini kayak game show. Bos saya harus jalan lagi Pak, karena banyak yang harus ditemui. Mari Pak, ini jangan kelamaan di sini Pak, pergaulannya buruk Pak ya Pak. Kita beda lagi Pak. Terima kasih, mohon dukungannya buat ekonomi kreatif Bapak. Pastinya makasih banyak. Terima kasih Amanda. Terima kasih. Amanda, ini gara-gara lu ngutang-ngutangin mulu ya kan. Kita jadi ini barbershop kita nih jadi nggak punya uang. Gimana nih caranya nih biar bisa dapetin uang yang cepet? Lagian aku tuh juga ngutang tuh demi kebaikan barbershop kita. Kebaikan tahu. apanya? Jadi nggak ada penghasilan. Gue nanti ngegaji lu gimana? Ngegaji Bang Komeng gimana? Ya makanya. Bang, ini apa? Kenapa? Ini apa? Bawa apaan? Beli soto. Soto ayam. Soto ayam. Kenapa Lah, terus soto ini? ayam pakai pot bunga? Iya. Hubungannya sekarang modelnya begitu. Konsep. Orang minum aja dikasih toples sekarang. Ya yang kecil tuh. Iya. Oh, beli soto begini, tinggal kuahnya doang. Ayamnya nyebrang. Atau mau ketemu keluarga kali. Permisi. Soto mie. Permisi. Soto mie. Oh, soto mie. Ini kan saya. Bahasa Halo. Inggris. Excuse me? Hai, ini tempatnya kok tidak mengayomi penonton gitu, tidak mengayomi pendatang. Mbak yang silakan membingungkan. Di bawah. Aduh, bapak nggak tahu fashion ya Pak? Bukan, saya tahu tapi bagian pala doang. Ini namanya fashion Bapak. Oh, fashion. Bapak gini ya? Iya. Ini kalau zaman lu gesper pitung begini. Iya, benar. Buat naruh golok. Iya benar. Ngobrol sama Ji. Orang Betawi kali nih. Betawi? Orang Bukan, Betawi. saya Cina Pak. Oh, Cin. Namanya siapa? Bapak nggak tahu saya? Nggak tahu. Orang pengetahuan saya kurang. Saya bisikin Pak. Saya PKI. Hah? PKI. Partai Komedi Indonesia. Oh, serem saya Itu ada yang barusan motong ya. belakangnya lu kenal loh. Iya. Yang ada aja yang kena tuh. Ngapain ibu kesini tiba-tiba? Iya. Bilang Mbak sini mau- pelayanannya nggak bagus. Mau potong rambut? Enggak, saya cuman heran aja sih. Kalian mukanya muka-muka orang susah gitu sih. Wah, bapak tuh mukanya orang susah no, dibilangin no, muka orang susah. Enggak, katanya. emang bener gue susah. Ini deh. Theo. Wah, ini
Ini siapa? Siapa kau? Mau nyusul bos saya. Oh, ini bos kamu? Nih, Ya, nah. Bos kamu songong nih, bilangin jangan songong. Hati-hati dong, ini bos saya sekarang. Loh, kamu nggak tahu dia ini saya yang jadi begini loh dia loh. Jadi begini Maksudnya gimana? jadi Dari begini, awalnya tadinya nggak tahu nggak saya. begini. Ali, Hah? ini Ali OBC ini Pak. Jangan so akrab. Ali Akbar. Ali Akbar ya kan? Kamu kan waktu itu Sentuh-sentuh, saya sudah sukses. Sombong. jas mahal. Jas mahal ini. Lu bilang aja punya wudhu. Kok nggak mau disentuh ya? Tidak, ini Ini dari mana? Kok bawa-bawa koper ke barbershop? Sombong banget lu Li sekarang Tunjukin, sama Li. gua. sekarang usaha saya sekarang ini, bos. Jadi ini Udah sukses lu Sudah sekarang. sukses. pantesan keluar dari Ini logat Sundanya nggak hilang-hilang, Amanda. Logat Sundanya nggak hilang-hilang. Logat timur Pak. Emang nggak- Logat bukan timur orang bukan Sunda. orang Sunda. Ah, ntar lu ambil foto Oh, gue. pakai kode. kayak kode. Berarti isinya berharga banget nih. Berharga banget ini Asik, berharga sekali. ini isinya duit semua. Oh. Tuh, tunggu, kita nol. Hah? Bentar. Ini Tunjukkan, Li. Mungkin nggak pakai kode, pakai maghrib bukanya. Kok pakai maghrib tuh? Bukan puasa dong, kan bukan puasa. Lu usaha apa sih emang Li sekarang? Bisa sukses kayak gini? ini obat-obatan ya, bos ya? Iya, obat-obatan. Iya. Usaha obat-obatan doang. Obat-obatan. Karena dulu Obat-obatan ampuh, obat-obatan Cina itu selalu ampuh. betul. Iya. Herbal. Herbal. Organik. Organik. Bagus tuh. Ada nggak skincare? Ada, Nanti jangan saya kan skincare. ngutang ya. Nih, Ya Allah, lu ngutang kalau juga nih pelanggan ini ngutang. contoh skincare-nya. Ya, yang sudah dipakai kan di Ali. Gimana? Siapa yang mau beli? Ah, Jadi ini karena dulu saya OB, Ya. sekarang saya jual obatan. Banyak pokoknya di sini semuanya, bro. Semuanya. Saya jual obat. Enggak, tunggu. Tuh, ini isinya apa? Isinya Obat-obat. bantul, isinya ini apa pokoknya? Ada Obat-obatan. banyak. Ini obat-obatan. Oh. Banyak. apaan ini? Ini bagus buat Gitu asam ya? lambung. Ini, Bagus. ini apa? Gimana caranya buat asam lambung gimana itu? Jelasin dulu, tanggung jawab. Jelasin, Pokoknya Li. buat asam Jelasin, lambung Li. gimana? Pokoknya Tanggung jawab, jelasin. Gini deh, Mas. Iya. Iya. Kalau Mas di lampu merah, Ah, berhenti nggak? berhenti. Asam lambung juga berhenti. Oh, tinggal Tinggal dipencet gitu ya. Repot semua hal nggak Masuk harus akal, Mas masuk tahu akal. semuanya. Mas, Mas. gue nggak mau yang masuk akal, gue maunya masuk final. Obat gondrong aja, obat Apalagi gondrong. sih? Aduh, obat. Ada lagi nih Li, yang lain. Apa? Kemana? Bapak kehilangan apa? Aduh. Makanya lain kali kalau kesini bawanya yang lengkap dong, Pak. Aduh, ada yang ketinggalan. Makanya sih mau Apa jual yang ketinggalan? balik Obat-obat lagi. itu. Mendingan ambil dulu terus balik lagi deh. Iya, udah. Jadi udah. datang ke sini udah lengkap. Gimana bisa balik kalau udah meninggal? Tadi ngomongnya. Balik ke sini dong. Pak, bentar ya, saya meninggal. Saya ambil obat bentar ya, nanti Oh, saya iya, balik. iya. Iya, iya. Saya permisi bentar. Tunggu sini, bro. Iya. Lo kok nyuruh? Nggak kesini juga nggak apa-apa, Li. Balik. Nggak jelas ngobatinnya. Salah. Wah. Hah? Kalau ini siapa? Hah? Kalau ini siapa? Ini mau ngambil mangkok soto. Oh, tukang soto. Masa nggak kena? Bapak. Abang tukang soto. Oh benar. Melayani rakyat. Waduh, dengan Rakyat mau apa aja harus Mending diikutin. soto daripada mie instan. Oh. Kenapa tuh, Pak? Sekarang emang zamannya itu Karena Pak. sekarang Zaman zaman yang instan instan-instan, Iya. Pak. Yang Udah instan-instan emang nggak sehat. asam lagi. Kenal sama Ani juga? Kita rekan bisnis. Oh, rekan bisnis. Oh, rekan bisnis. Pasti Pak Masinton nggak tahu dia. Pasti nggak tahu. Tahu nggak? Rangkaya. Iya. Orang kaya. Orang kaya. Memang. Ini Pak Masinton, ini namanya Pak Masinton kan, Pak? Bener. Mau cukur rambut ya, Pak ya? Pak namanya kok Pak Masinton, apa yang lahir di Washington? Emasnya bertonton. Ya udah kalau gitu mau cukur ya? Iya, mau cukur ya pasti Iya. kita. Oh iya iya. Oke, iya. silakan. Punya orang. Pak biasa lama jangan dibawa-bawa. Dan Pak. Aku ambil minum dulu ya. Di sini Bang Masinton di sini. Setomi. Ini khusus kita kasih capster terbaik kita. Iya, iya, iya. Bapak Komeng. Mau model apa Pak? Kemarin orang saya cukur hasilnya. Bagus. Gila semua. Kirain Bang. Bagus dong, ya kan? Saya kan sekolah di luar. Tenang, Bang Masinton ini tukang cukur terbaik kita Iya. di sini. Percaya nggak tapi, Bang Masinton? Ya percaya nggak percaya. Tapi harus percaya gitu. Ya, percaya. Boleh Bang ya, izin ya Bang ya. Ya. Ayo. Pakainya Bang ya. Ya. Ini. Woi, ini biru ya? Iya. Oh, mau yang ganti ya? Ada merah nggak? Ada.
Bang Masinton apa kabar nih Bang Masinton? Baik Ji. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini kemarin rame nih Bang Masinton Iya. bilang ya kan ada generasi belimbing sayur. Itu kayak gimana tuh Bang? Maksudnya apa tuh Bang? Belimbing sayur kan rasanya kan asep, kecut, ya kan? Enggak, karakternya mudah rontok lah gitu. Mudah kan. rotok, ya Mudah ya ya. Itu rontok. gimana tuh Bang? Maksudnya apa tuh Bang? Ya belimbing sayur, asem. Gimana tuh Bang? Apa maksudnya Bang? Belimbing sayur tuh. Ya. Ya jadi dia kan asem, kecut. Kalau jawab tuh singkat. Udah singkat nggak nyambung tuh. Wah. Itu tapi itu Bang Masinton itu sekarang ini lagi sibuk apa aja nih Bang berarti Bang? Kalau Bang Masinton Bang? Sekarang sibuk sosialisasi dan kampanye, Kampanye. karena udah musim pemilu. Ya, Bang Masinton ini lagi ya. Bener nih, kayak minimarket. Kenapa Pak? Orang kali waktu. Ini saya lewat juga tadi saya lihat tuh. Masinton ya kan kayak Ya. minimarket ya Pak. Ada Ah. nomor 7 kan, Nomor biasanya 7. ada kan supermarket Iya. minimarket yang nomor 7. Saya nengok lagi Pak Masinton lagi, saya nengok Pak Masinton. Pak Masinton meleng, saya ambil aja gambarnya. Buat apaan Bapak? Buat di rumah. Tapi emang saya lihat spanduknya di mana-mana tuh Bang. Tadi di jalan sini aja saya lewat ada gitu kan. Ini kira-kira Bang Masinton udah habis berapa nih Bang buat spanduk Bang? Woi, Begininya apa nih Pak? Banyak banget berarti ya Bang ya? Ya, nggak banyak-banyak banget lah. Oh. Namanya sosialisasi, kampanye harus ada lah. Karena kan pileg dan pilpresnya barengan nih, Mas Kom. Gabung ya? Iya. Tahunnya ya Bang ya? Sosial media. Iya, jadi kalau di sosial media tuh kalau saya lihat-lihat tuh kayaknya Abang tuh deket banget sama warga. Itu gimana sih Bang bisa deket gitu? Emang akrab atau buat dipoto doang Bang? Kalau cuma foto doang namanya gini. Gini, gini. kalau Abang Iya, emang kan? deket ya Bang ya? Itu Soalnya ada juga yang begitu Bang. Pencitraan ya. Pencitraan. Iya, kalau gimmick kan ya bukan yang nyata kan. Ya kalau kita yang nyata, ngumpul, ngobrol sama ibu-ibu. Apa yang biasanya diobrolin atau ditanyain sama ibu-ibu ini Bang? Ya, kabar. Terus kemudian ya sering-sering mampir. Ya itu aja, ngobrolan ringan aja. Saya nggak pernah juga ditanyain isu politik begini nggak pernah begitu, ya. sekedarnya aja gitu. Tapi kayak request Pak nanti kalau ini kepilih ini dong bikin ini gitu ada nggak Bang? Ya pastinya ada. Tapi sempet ke luar negeri juga nggak Bang? Maksudnya buat sosialisasi gitu Bang Iya. Masinton. Kemana Bang? Terakhir Berapa Bang? kali ke Malaysia. Malaysia. Kemudian dia terakhir saya ke Amerika. Ya itu ketemu ngobrol gitu aja. Bapak mau pesan apa nih sama pemilih muda nih? Kan berarti belum tahu Bapak Iya. dan belum tahu mereka juga caranya memilih. Terus kadang-kadang ada DPR, ada DPD, DPRD, itu pada bingung juga nih Pak. Iya. Ya, kepada anak muda, teman-teman yang muda, Ya. itu jangan terpesona karena gimmick-gimmick. Oh. Lihat rekam jejaknya, ya rekam jejaknya, kemudian prestasinya, dan kemudian lihat ide dari pemimpinnya. Ya. Gitu loh. Nah pemimpin itu dia memandu ide. Memandu ide. Gagasan. Iya, ide dan gagasan, bukan memandu sorak gitu loh. Nah, kalau mandu sorak itu ya cheerleader tuh. Nah, yang kita butuhkan kan itu pemimpin yang bisa memandu ide gitu loh. Jadi ya artinya bahwa Indonesia ke depan tuh dengan berbagai problemnya, ya tantangan global, tantangan di internal dalam negeri sendiri, maka kalau kita maju itu kan harus dengan pemimpin yang punya rekam jejak baik. Betul. Ya gitu loh. Nah kalau rekam jejaknya ternyata tidak lagi semangat dengan zaman demokrasi ini, ya mau menampilkan dengan gimmick apapun jangan terpesona dengan gimmick itu tadi. Ya gitu loh. Kenapa mulai mengerti? Terima kasih banyak Pak. Hadiah buat Bapak. Ya, jadi jangan asal pilih. Terima kasih. Cariin Pak, kenapa ya Bapak? Wah, ilah. Ini siapa nih? Ini kan tadi yang supir. Iya ini saya Pak,
saya mau nganterin pulang. Ini Bapak saya cariin sampai nyanyi-nyanyi nyariin Bapak, Pak. Nyanyi apa? Pak Masinton di mana, Bapak? Harusnya tanya supir saya tadi, Pak Samsul. Pak saya supir Bapak. Bapak kan supir yang sebelumnya juga. Iya. Nah, saya emang pokoknya semua pejabat, caleg, saya yang supirin. Saya taruh di mobil bak. Bukan dulu yang ini, Bang. Kayak mau wisuda, Pak. Pak, kita pulang, Pak. Ya, makasih banyak ya. Ya, Ini. udah rapi. Makasih nih, udah rapi. Makasih, Pak. Mobil lewat mana? Ikut boleh? Bakso belum bayar. Bapak nyukur belum bayar. Bapak kalau nyukur jangan di sini. Bapak kan punya langganan tuh yang ada mobil-mobilannya itu. Bukan, itu buat bosnya. Makasih ya, Bang. Kemarin langganan nama Samsul, cuman cukurannya nggak rata. Kurang bagus ya. Oh, iya, bagusnya kemari. Siap. Ya, Pak. Sama Mas Komeng. Ya, Makasih Bang Mas Yuk, Komeng thank you ya. Nih Pak nih. Nih saya kan bingung nih gaji nggak naik-naik. Bapak kalau memang perusahaannya mau maju, piara aja setan yang tiap hari ulang tahun. Setan yang tiap hari ulang tahun apaan? Apaan tuh setan tiap hari ulang tahun? Tuyul. Kok tuyul? Itu Happy Birthday Tuyul. Happy birthday. Ya kan? Halo. Hai, ini barbershop yang viral itu bukan ya? Oh, iya benar Mbak. Silakan. Ini Ya, halo. Mutiara Anissa nih, Pak. Anaknya Novel Baswedan. Bukan. Beda. Ih, Mbaknya cantik banget. Salah nih. Emang belakangnya ada Mutiara Baswedan, tapi bukan Pak Novel Baswedan. Kalau ini anaknya Pak Anies Baswedan. Oh, bekas gubernurnya Warkop. Kok Warkop? DKI? DKI. DKI. Iya, Ini anaknya Pak Anies Baswedan nih. Halo, selamat datang di barbar kita, Selamat di barbar datang. show. Ini Amanda kasir kita. Saya sering ketemu sama kamu Tiara ini. Di mana, Bang Komeng? Setiap bulan Ramadan. Kok Itu ngumpulnya mau bubur sumsum. itu Mutiara yang piano? Beda. Oh, lain lagi Enggak deh. dong. Kalau itu kan berupa kue, kalau ini manusia. Iya. Saya kasih tahu gitu ya. Jangan-jangan lembut juga seperti mutiara. Iya, pasti lembut Pastinya. hatinya. Silakan saya duduk. Silakan Boleh duduk, duduk. Mbak. Kalau mau kasih ini dong, Kak Mutiara yang duduk. Apa? Iya, udah duduk. Udah duduk. Udah. Nah, ini Kak, panggilnya apa sih Kak? Tia. Tia? Yes. Oh, Mbak Mutiara Tia. Anissa panggilnya Tia. Kak Tia ya. Kak Tia nih, saya lihat lagi sibuk banget nih keliling-keliling kemana-mana Iya. gitu. Gimana? Dagang. Bukan. Enggak keliling-keliling kan. Ini kan Pak Anies Baswedan capres. Oh, Kamu. mau kayak kita-kita. Iya. Itu Kok capres. kita? Calon presenter. Bukan, capres itu calon presiden. Saya salah mulu kalau ngomong sama dia nih. Sorry ya, Kak Tia ya. Gimana rasanya gitu keliling-keliling terus gitu? Seneng sih keliling-keliling jadi bisa kan biasanya di Jakarta, Iya. jadi bisa tahu seluruh Indonesia tuh kayak gimana, terus ketemu orang macem-macem, terus dapat pengalaman banyak, belajar banyak, jadi seneng alhamdulillah. Paling jauh kemana, Kak Tia? Paling jauh terakhir ke Aceh. Ke Aceh. Apa Kak yang dilihat waktu ke Aceh gitu? Waktu itu ke Aceh cuman sehari ikut jalan sehat, jadi ketemu sama teman-teman dari Aceh. Kebetulan aku punya teman kuliah juga tinggalnya di Aceh, jadi mampir ke rumahnya dia, terus makan mie Aceh, terus ayam tangkap, makanannya enak-enak di Aceh. Oh, enak banget tuh mie Aceh tuh. Tapi Bang, sebelum Bang Komeng nanya, aku mau infoin juga nih ya ke pemirsa di rumah. Jadi kita Barbar Show itu udah mengundang Mas Alam juga, anaknya Pak Ganjar dan Mas Didit. Yang nyanyi Mbak Dukun. Bukan. Kemarin juga sempet kayaknya sama Alam Ganjar ya, aku lihat ya di acara apa gitu bareng gitu ya. Sudah ngundang Mas Didit juga, anaknya Didit. Pak Prabowo Pak juga. Prabowo. Cuman kebetulan emang jadwalnya nggak pas, jadi yang bisa hadir di sini Tiara. Tia gitu. Mbak Tia. Ini efektivitasnya apa ya? Ayahnya kan nyapres. Kok Katia ikut keliling-keliling? Oh. Sendiri lagi, nggak bareng sama ayah kan ya? Kadang bareng, kadang bareng mama. Ini sendiri nih Kak Ini acara ini. sendirian. Oh, gantian aja tuh. Gantian aja. Kadang ayah, kadang mama. Tuh. Tapi ada ini nggak sih privilege tersendiri gitu nggak sih Mbak menjadi anak seorang Pak Anies capres? Baswedan Iya. gitu. Ada Kalau- beban juga nggak? Sebenarnya nggak beban sih, lebih kayak Abah jadi inspirasi gitu buat aku. Terus Oh, manggilnya Abah ya, Kak? Aku manggilnya Abah. Heeh. Ara,
Bukannya Abah lagi. Itu keluarga Cemara ya, beda ya. Yang mana? Apa? Abah keluarga Cemara. Kalau kamu kan keluarga Cempedak. Kayak ikut-ikutan kamu pakai Abah. Sorry, silakan Katia, maaf Katia ya. Lanjut Katia, apa tuh? Privilege-nya mungkin lebih bukan pada posisinya Abah gitu, lebih pada punya Abah yang bisa ngajak aku ngobrol, aku belajar banyak dari Abah gitu. Jadi kalau privilege ya nguing-nguing enggak gitu. Jadi lebih privilege belajar gitu. Kan belum tentu aku dapat pengalaman ini juga kan gitu. Experience-nya banyak ya, dan langsung gitu belajar klinik-klinik. Iya. Kalau dulu sebagai anak gubernur beda. Kan Sebagai anak gubernur, merasakan juga dulu. Ya sama sih kan anaknya Abah. Kalau gubernur kan tiap 5 tahun ganti ya. Kalau Abah aku tetap sama sih. Terus-terusan Abah ya? Iya. Ya Abah tuh friendly, ramah. Terus rumah kita tuh terbuka gitu. Jadi kadang lantai 2-nya tuh ada rumah joglo. Iya. Nah itu suka dipakai buat posbindu, buat misalnya. Posbindu itu? Jadi posbindu itu kayak Posyandu gitu bukan? Iya, jadi bisa ke rumah, iya, terus iya, nanti periksa untuk lansia, untuk anak-anak, terus kadang ada pengajian juga di atas. Terus pernah juga joglo di rumah itu dipakai buat nikahan tetangga. Oh gitu. iya, berapa itu rate-nya Kak? Udah sama catering. Kalau sama mau Zoom ya, masuk oke. berapa? Jadi kalau tetangga mau nikah di situ, ya pasti nggak ada pembayaran dong ya, Nggak gratis ada lah, lah gitu. gratis. Gratis. Tapi disediakan. Apanya? Umpamanya saya mau nikah nih, disediakan calonnya gitu. Nggak usah yang Bang Komeng dari sini. Kan lagi Bang Komeng udah punya istri. Bang Komeng kan udah Enggak nikah. kan contoh. Iya. Contoh. Bapak, kita tanya lagi nih. Silakan Iya. deh Kak Amanda tanya. Tapi Mbak Tia kan sekarang nih sibuk banget keliling-keliling. Suami gimana? Ngedukung nggak apa nemenin? Apa Ali. ada support tertentu? Alhamdulillah ngedukung. Jadi dia tuh apa namanya kalau misalnya aku lagi pergi juga ya suka WhatsApp. Terus kalau misalnya aku muncul di acara-acara gitu dia nonton juga Oh, gitu. iya. Kemarin kita nonton sambil makan es krim. Wah, supportive banget. So sweet. Lucu. Kan Katia kerja aja. Ini siapa mindahin? Bukan mindahin emang Tadi di sini. Emang di sini nggak ada maju-maju. Emang mundur Kamu mundurin. Ini kursi, ini sofa dari episode 1 nggak berubah. Posisinya di situ. Jahatnya orang. Emang di sini tempatnya. Orang tadi tangan saya begini bisa. Iya Bapak berarti agak sinian aja kan gampang no. Nih tangannya no. Bentar ya Katia ya. Nah, mau dulu no. sekarang saya mau nanya. Iya, simpel kan kalau kayak gitu kan. Gue lihat kan. Tuh kan. Bapak mundurin nih. Bapak mundurin. Di mana-mana kalau deket Katia nggak mungkin diajak mundur, maunya diajak maju. Nah kan Katia kerja juga katanya. Iya. Kok apa nggak ngantor-ngantor? Iya, jadi aku kerjanya di tim substansinya Abah. Jadi yang nyiapin materi misalnya buat debat, buat bikin visi misi gitu-gitu. Oh itu Kak Tia yang bareng-bareng nyiapin. sama tim. Bareng-bareng. Kalau sendiri sih Keren. kayaknya nggak bisa deh. Berarti kalau pakai sendiri. Microsoft Word ya? Iya, pakai Microsoft Word. Iya sih. Tapi berarti Mbak Tia nih emang interestnya ke politik ya. Emang nantinya akan Ada gimana nggak tuh Mbak? kayak keinginan juga rencana masuk gitu, ke dunia politik gitu? Jadi sebenarnya aku dulu pas lulus kuliah, pertama kerjanya di law firm dulu. Lover. Iya, jadi bidang hukum, terus sekarang pindah ke lebih ke riset, kebijakan publik gitu. Cuman aku tuh baru 3 tahun lulus kuliah gitu, jadi masih mungkin kayak teman-teman lainnya masih apa ya, masih cari-cari kira-kira mau profesinya di mana, karirnya di mana gitu. Jadi untuk kepastian karir kayaknya sekarang belum bisa sih. Belum tahu juga Belum tahu ya. juga, cuman sekarang sambil explore, sambil belajar juga gitu. Kan biasanya kalau di TV lain Iya. dengan Abah video somai. Kok somai? Kok somai? Call-nya habis. Video call aja kenapa sih Bapak? Kalau ngomong tuh. Apa sih Pak? Bapak Iya. kayaknya protes mulu nih. Iya, salah saya. Kayak jelata Bapak. Sekarang akan kita apa sih Pak kalau orang datang tuh? Kita hadirkan di sini. Kita hadirkan. Kalau Katia kan kemarin saya lihat suka video tadi Soma itu Iya. video call mulu. Tapi ini tadi Katia tahu nggak Abah kemana hari ini? Katanya sih terakhir di Aceh ya? Di Aceh. Dibohongin sama Abah. Selamat pagi Abah. Dan hari ini langsung saja kita Udah, panggilkan. iya. Ini dia Abah dari Katia. Silakan. Pak Anies Baswedan. Baswedan. Berani maksudnya. Gimana sih? Berani. Gimana sih?
Gimana sih? Bukannya tamunya? Ini Pak Anies. Halo anakku. Yang dipanggil Pak Anies, bukan Pak Anies. Saya sebenarnya dulu OB di sini. Iya. Cuman sekarang saya sudah sukses. Itu aja yang diomongin dari tadi. Iya. Gak ada dialog lain. Itu kan Gak ada udah dialog dialognya. lain. Kita juga udah Beraninya tahu. pura-pura jadi Pak Anies. Bisnis itu bukan soal kesuksesan. Bisnis itu tentang kedaulatan rakyat. Yang penting negara ini kita jangan terlalu bercanda karena bercanda nomor Indonesia forever. Pak, Nian, Bapak jangan ngomong lu. Bapak tiduran sini jadi saya mandiinnya enak. Bukan layan. Ya ngomong ada lain nggak bener lah udah. Udah sana lah. Pergi kamu. Gak ada anakku. Nah, kalau nggak tunggu situ aja dah, situ. Kesian Pak Anies ya, Iya, udah nungguin. Iya, maaf kalau ini bercanda. Ini langsung saja kita sambut Pak Anies Baswedan. Ya. Kita tepuk tangan lah. Gimana sih? Pak, saya guraminya dikecapin ya. Bukan tukang siput di Kelapa Gading ini. Pak Anies. Ini menarik. Yang pertama, seafood tadi itu kalau masyarakat diberikan secara sistematis, maka semua akan bisa makan udang. Amin ya. Ya. Kalau di rumah manggilnya apa ya? Kalau di rumah apa panggilannya? Panggilannya apa? Panggilan apa kalau di rumah? Coy, saya bisa ngecoy. Panggilannya apa? Kadang saya dipanggil Neng sama Abah. Neng. Ini menarik. Jika semua masyarakat di Indonesia diberikan panggilan Neng, maka akan bingung saat di depan rel kereta. Kenapa tuh? Neng. Ini menarik. Tapi yang penting, Superman nomor Batman Forever. Beda orang kalau yang begini beda orang. Saya gabungan. Bukan Kak. Saya kan supirnya Pak Masinton tadi. Iya kan? Oh, iya. Cuma saya dipecat. Oh, dipecat. Kamu dipecat sama Mas Inton? Ya udah, di sini aja. Ya udah sini aja magang. Iya. Boleh. Iya boleh. Gajinya berapa? Gajinya sih 1 juta per hari. 500.000. 500.000. Ya. Ya udah boleh. Yes.